pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita dalam Pagi Lawatan Tuhan. Hari ini kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang cerah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang menjadi pujian kami itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sertai kami juga sepanjang kegiatan kami pada hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Kami nyerahkan seluruh hari kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita mau kembali nyanyi buat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Dia dalam roda kebenaran. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan sepatah kata firman-Mu bagi kami, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru, pencerahan yang baru. Seminggu ke depan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa
urapi hambamu, urapi jemaat Tuhan yang beribadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu sering kasih oleh Tuhan, kita sudah masuk di tahun 2023, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, pasti Bapak Ibu ketika memasuki di tahun yang baru menerima ayat mas ya, firman Tuhan masing-masing ya. Ada yang dalam perjamuan kudus ya, yang kita terima di minggu awal tahun 2023. Nah, saya akan sharing renungan firman Tuhan. Saya mengambil ayat untuk renungan kita pagi hari ini dari firman Tuhan, ayat mas yang saya terima di awal tahun 2023, yaitu diambil dari Mazmur 5 ayat 13 ya. Itu ayat mas saya, tapi kita akan baca satu ayat lagi dari ayat 12 dan ayat 13 karena saling berhubungan. Firman-Nya berkata demikian, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Nah, ayat 13 sebagai ayat mas saya tahun 2023. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan ya, saya berikan judul renungan pagi hari ini, bersukacita karena perlindungan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan bersukacita? Ya, ketika saya merenungkan, bersuka itu adalah harapan ya. Harapan yang dirindukan semua orang di sepanjang masa. Artinya bukan saya saja yang merindukan sukacita, tapi semua orang yang ada di dunia ini merindukan ya suatu sukacita. Nah, semua orang kan berusaha untuk mendapatkan rasa sukacita itu dengan cara-cara sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi ada orang-orang yang ingin mendapatkan sukacita itu dengan cara-cara yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Maksudnya apa, Pak? Ya, begini. Ada orang yang bersukacita karena karirnya selalu meningkat ya. Setiap tahapan waktu tertentu. Wah, ada tahun promosi di kerjaannya. Wah, dia diangkat, dipromosikan. Sukacita. Ada juga orang yang bersukacita karena usaha yang dirintisnya dari nol itu berkembang baik. Dia bersukacita. Itu juga termasuk sukacita. Tapi ada juga orang yang bersukacita karena apa? Karena berhasil nipu temannya, nipu sahabatnya, mengelabui temannya. Ya, bisnisnya ditipu. Sukacita. Tapi yang berdukacita orang yang ditipu, saudara. Tapi ada orang-orang yang bersukacita, ada yang positif, ada juga yang bersukacita karena hal yang negatif. Jadi di dunia ini ada orang yang berusaha mengejar sukacita yang sesuai dengan rule-nya firman Tuhan, tapi juga ada orang yang mengejar sukacita di luar kebenaran firman Tuhan. Tapi pagi hari ini kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki landasan untuk menikmati sukacita atau tidak, itu tergantung pada karakter atau kepribadian dan emosi dari orang tersebut. Jadi setiap orang sukacitanya berbeda-beda. Tapi kita sebagai anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, kita mau sukacita kita adalah berasal dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal kan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya kita bersukacita itu karena Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita bersukacita, bukan karena hal yang lain. Kita menipu orang, kita melindas orang, kita menginjak orang, ada orang yang menderita, kita bersukacita di atas penderitaan orang lain. Tidak. Tapi biarlah kita pagi hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya, biarlah kita bersukacita karena Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 5 ya, ayat 2 ini dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Pemazmur ya, Raja Daud ini merasakan sukacita karena dalam perlindungan Tuhan. Nah, di dalam perlindungan Tuhan ada sorak-sorai, ya ada sukacita, bahkan ada sukaria sampai selama-lamanya. Mengapa ditulis di dalam ayat 12 ini dikatakan mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya? Bahwa ternyata sukacita yang dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ya tidak terputus. Ya kalau kita lagi ada
uang, berkat banyak kita sukacita. Lalu nggak ada duit, kita berduka cita. Atau situasi sukacita kita dipengaruhi oleh situasi kondisi. Tidak. Tapi sukacita yang dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Sampai apa? Sampai Tuhan memanggil kita. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu begitu luar biasa. Oleh sebab itu pemazmur Daud tidak takut ya di dalam menghadapi kondisi apapun yang ada di dunia ini. Karena dia tahu sukacita itu berasal dari Tuhan. Dan sukacita itu adalah perlindungan Tuhan. Nah, Mazmur 46 ayat 2 sampai 4 ya, ditulis demikian dari pemazmur Daud, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan telah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kenapa? Karena pemazmur Raja Daud tahu bahwa sukacita yang abadi itu di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari Raja Daud ya, bahwa sukacita dari Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ya, tidak terhenti tapi selama-lamanya. Oleh sebab itu mari kita akan mempelajari apa sih yang menyebabkan pemazmur Daud, Raja Daud ini begitu yakin sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang dari perlindungan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Dan Raja Daud ini tidak goyah sekalipun ada hambatan, ada tantangan, ada masalah dalam keluarganya, dalam pemerintahannya ya bagi bangsa Israel. Tapi Raja Daud tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan karena dia tahu bahwa sukacita dari Tuhan itulah kekuatan dalam hidupnya. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita jemaat Tuhan, siapapun kita yang berada beribadah pagi hari ini dan pagi lawatan Tuhan di tahun 2023, mari kita tetap miliki sukacita dari Tuhan. Sebab sukacita itu adalah kekuatan kita. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita. Kita belajar dua hal yang menyebabkan Daud tetap bersukacita dalam kondisi apapun. Yang pertama, kita baca di ayat 13 dari Mazmur 5. Dikatakan, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Yang pertama, hal yang pertama, kenapa pemazmur Daud dia tetap bersukacita dalam kondisi apapun? Dikatakan di ayat 13 bagian A, bahwa Tuhan memberkati orang benar. Dikatakan sebab engkaulah, sebab Tuhanlah yang memberkati orang benar. Jadi keyakinan pemazmur Daud didasarkan bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, artinya pribadi Yesus. Jadi Yesus adalah sumber kebenaran. Yesus adalah kebenaran sendiri. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi yang pertama, kunci yang pertama Raja Daud yang ingin dia bagikan bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan memberkati orang benar. Karena itu, ya, Tuhan pasti akan senang dengan orang benar. Ya, karena hidup dalam kebenaran. Dan akibatnya sebagai dampak dari orang yang hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan memberkati orang benar tersebut. Jadi Bapak Ibu, sering kasih oleh Tuhan, mari tahun 2023 kita hidup sebagai orang benar. Orang benar artinya orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis Tuhan akan memberkati orang benar tersebut. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lihat orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ditulis di dalam Mazmur 5 ya, ayat 5 sampai 7 dikatakan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Jadi kita baca di ayat 5 dan 7 bahwa Tuhan tidak senang. Tuhan tidak memberkati orang yang hidup ya di luar kebenaran firman Tuhan, yang hidupnya penuh dengan apa nih dikatakan kefasikan, ya, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari ya, saya juga jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita hidup sebagai orang benar. Karena Tuhan memberkati orang benar. Yang kedua,
Ya, kita mempelajari dari ayat ini dari pemazmur Daud, apa sih kunci dari sukacita? Ya, berlindung dalam Tuhan yang membuat Raja Daud tetap kuat bertahan dalam kondisi apapun. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 13 bagian B dikatakan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Yang kedua, bahwa Tuhan menjadi perisai yang memagari orang benar. Jadi saudara, kalau kita hidup sebagai orang benar, maka Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Ada pagar perlindungan. Ingat Bapak Ibu, Ayub ya, sebelum dia dicobai ya oleh iblis, seizin Tuhan, ya, iblis datang jalan-jalan, terus Tuhan berkata kepada iblis, hai iblis, apa engkau lihat hambaku itu Ayub? Lalu langsung iblis, ya Ayub hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya karena engkau yang kasih dia pagar perlindungan. Coba kalau misalnya diangkat pagar perlindungan Tuhan, apakah Ayub itu masih menyembah Tuhan? Lalu Tuhan berkata, oke, tapi jangan inginkan kematiannya, aku akan ambil pagar perlindungan Tuhan. Lalu dalam Ayub pasal 1 dan ayat 2 kita membaca di situ, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis, diangkat pagar perlindungan Tuhan. Tapi kita lihat dalam perjalanan hidup Ayub, ya, dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun ada struggle dalam hatinya, sempat juga rasa, oh di mana nih Tuhan? Tapi di akhir di Ayub pasal 42 kita mengerti bahwa dia ngalamin sendiri dan dia berkata, aku tahu bahwa rancanganmu ya itu sempurna, tidak ada yang gagal. Sering kasih oleh Tuhan. Dalam kehidupan orang percaya, Tuhan sudah memberikan pagar perlindungan. Nah, oleh sebab itu pagar perlindungan Tuhan, perisai yang jadi perisai itu, mari kita hidup di dalamnya sebagai orang benar, dan biar kita tetap bersuka cita. Dikatakan Tuhan menjadi perisai orang yang perisai yang memagari orang benar. Tetapi berbeda dengan ketidaksenangan, ya, ketidaksenangan Tuhan. Artinya orang yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu berbeda. Orang fasik, orang jahat, pembual, pembohong, penumpah darah, penipu, itu berbanding terbalik dengan sikap Tuhan terhadap orang benar. Di ayat 5 sampai 7 ya dikatakan bahwa Tuhan menghalau semuanya. Tetapi kalau kita memiliki sikap ya, sebagai orang benar, maka Tuhan akan memberkati kita dengan apa? Dengan kasih setia Tuhan. Sehingga ada kerinduan dari hati kita untuk masuk ke rumah Tuhan, ibadah hari Minggu, ya, takut akan Tuhan, kita mau sujud menyembah Tuhan. Ya dikatakan di ayat 8 dari Mazmur 5 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada kerinduan dari hati kita ya untuk mencari Tuhan, beribadah setiap hari Minggu maupun juga ibadah tengah minggu. Dan Tuhan berkatakan dia akan limpahkan dengan kasih dan setianya yang menjadi perisai ya bagi orang benar. Mari Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di awal tahun 2023 di bulan Januari ini kita harus tetap bersuka cita, sebab sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Yang pertama, bahwa Tuhan memberkati orang benar. Kita diberkati oleh Tuhan, itu berasal daripada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjadi perisai bagi orang yang hidup ya benar di hadapan Tuhan dengan kasih dan setianya. Tuhan adalah penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Mari biarlah kita tetap terus berjalan di dalam pengiringan kita bersama dengan Tuhan. Ya, masih ada 11 bulan lagi yang harus kita lalui. Tapi percayalah, ketika ada sukacita di hati kita, itulah kekuatan kita. Ya. Amsal bilang orang yang kehilangan semangat, ya, orang yang tidak bersukacita, bagaimana dia dapat membangun dirinya. Oleh sebab itu, mari kita harus bersemangat menjalani hidup ini. Kita harus bersukacita. Karena waktu kita bersemangat, kita bersukacita, maka roh kita menjadi kuat. Sekalipun ada tantangan, cobaan, ujian, kita kuat. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Dia Allah Immanuel. Dan sukacita yang daripada Tuhan, itulah kekuatan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini boleh memotivasi kita untuk menatap hari depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini.
Memasuki di tahun 2023 di bulan Januari ini, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengingatkan hamba-Mu juga, bahwa kami mau tetap bersukacita. Di tengah kondisi apapun yang kami hadapi, sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kami. Itulah perisai kami. Karena waktu kami memegang berjalan dalam sukacita Tuhan, Tuhan memberkati orang yang benar di dalam hidupnya. Dan Tuhan memegari kami dengan kasih dan setianya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan ajarkan kami untuk mengucap syukur, untuk bersukacita di dalam kehendak-Mu. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang pagi hari ini, yang memulai pekerjaan di kantor, ya, yang membuka usaha, ya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Anak-anak yang sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Pagi yang begitu luar biasa. Kami boleh bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali Tuhan pagi hari ini, seminggu ke depan berjalan dalam anugerah Tuhan. Kami buka dengan kunci Daud. Segala pintu-pintu berkat Allah dalam nama Yesus terbuka Efata. Berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi kami. Kami percaya kami memulai pagi hari ini dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sungguh amat baik yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami buka pagi hari ini, seminggu ke depan kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya.